Halo adik-adik, kelas Samuel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kakak kangen loh sama kalian semua. Ayo, masih ingat nggak sama Kak Debbie? Nah, gimana kabar kalian sekarang? Sekolah online-nya menyenangkan kan? Nah, kakak selalu berdoa loh buat kalian semua agar kalian selalu sehat dan semangat. Adik-adik, kita akan memulai ibadahnya ya. Sekarang kita siapkan Alkitabnya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini Alkitabku. Ini firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Nah, Kak Winnie mau baca ayat firman Tuhan nih. Dengerin ya. Ayatnya ada di Wahyu pasal 22 ayat 21. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan. Tuhan yang akan selalu memampukan kita sehingga kita bisa menghadapi segala hal dalam kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kita sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Seek their salvation through their
setelah memuji Tuhan, kami percaya kita semua terberkati. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami minta kalian mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan sikap dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang dan nyaman bersama keluarga. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu dan pimpin kami Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran melalui firman-Mu, sehingga dapat bertumbuh dalam hati kami. Dan juga Tuhan berkati dan pimpin kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, masih ingat nggak sama aku? Aku ada di cerita minggu lalu. Oh iya, aku ingat. Namamu Pak Filipus kan? Dan kamu dipakai Tuhan memberitakan Injil di Samaria. Betul, hari ini aku mau bercerita bahwa malaikat Tuhan mengutus aku pergi ke kota Gaza. Di sana aku akan melihat kereta ini. Kalian lihat ya. Wah, keretanya keren sekali, Pak. Bukan kereta biasa ya, teman-teman. Sepertinya istimewa sekali. Benar sekali, pada zaman Alkitab hanya orang-orang penting yang punya kereta seperti ini. Rakyat biasa tidak punya kereta seperti ini. Wow, pasti senang sekali ya kalau bisa duduk di kereta itu bersama orang pentingnya. Ya, dalam cerita hari ini kalian akan melihat bagaimana Tuhan memberi aku kesempatan untuk duduk di dalam kereta itu dan bersama orang penting. Wah, nggak sabar nih dengar ceritanya. Ayo kita sama-sama dengarkan ya. Yuk. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar dari kisah Filipus. Namun sebelumnya kita baca dulu Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kendake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu.
ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berkata melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Setelah melayani di Samaria, seorang malaikat Tuhan menyuruh Filipus pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dia pergi dengan taat. Mungkin Filipus heran, mengapa Tuhan menyuruhnya ke tempat yang sepi itu? Tapi ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada Roh Kudus menyertainya. Ia melihat ada kereta kuda yang membawa pejabat penting dari Etiopia. Pejabat ini baru selesai beribadah di Yerusalem dan sekarang hendak pulang. Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah dan dekati kereta itu." Filipus berlari dan mendekati kereta itu. Dan mendengar pejabat itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Rupanya hati orang ini rindu untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi sayang, ia tidak mengerti apa yang dia baca. Lalu datanglah Filipus dan bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang sedang Tuhan baca?" Jawab orang itu, "Saya tidak mengerti. Saya perlu orang yang bisa menjelaskan." Rupanya Roh Kudus tahu loh bahwa pejabat penting itu perlu Yesus. Maka Roh Kudus mengirim Filipus kepada orang itu. Sama seperti kita, ketika Roh Kudus memberi kita ide untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, kita sebaiknya taat. Misalnya, bersaksi, menolong orang, atau melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pejabat itu mengundang Filipus naik ke atas keretanya dan duduk bersama dia. "Tolong beritahu saya, Nabi Yesaya itu berbicara tentang siapa? Dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus menjelaskan bahwa Yesaya 53 ayat 7-8 yang dibaca pejabat itu adalah tentang Yesus, pejabat yang Allah janjikan. Yesus mati dan bangkit agar manusia berdosa diampuni untuk menjadi anak-anak Allah. Filipus memberitakan kabar baik tentang Yesus kepadanya. Roh Kudus menolong orang penting itu untuk percaya kepada Yesus melalui kesaksian Filipus. Dalam perjalanan, mereka tiba di satu tempat yang ada airnya. Maka pejabat itu berkata, "Lihat, di situ ada air. Aku mau dibaptis di sana." Pejabat itu menyuruh keretanya berhenti. Maka mereka berdua turun dan masuk ke dalam air. Kemudian Filipus membaptis dia. Ketika kita percaya Yesus, sebaiknya kita juga dibaptis. Sesudah mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan membawa Filipus dari tempat itu. Wush! Filipus menghilang dan pejabat itu tidak melihat dia lagi. Tapi walaupun tidak ada Filipus lagi, pejabat itu pulang dengan hati yang gembira, siap menjadi saksi Tuhan di negeri asalnya, yaitu Etiopia. Sedangkan Filipus dibawa Tuhan ke kota Asdod. Filipus berjalan melewati daerah itu sambil memberitakan kabar baik di setiap kota yang dilaluinya. Anak-anak, kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah pilih kasih.
hadiah keselamatan berlaku bagi semua orang dari segala bangsa. Tuhan mau melibatkan kita untuk memberitakan kemuliaan-Nya. Ingatlah, saat Roh Kudus memberi kita ide untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, kita sebaiknya taat. Contoh, bersaksi, menolong orang yang susah, atau melakukan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, ajari kami agar kami bisa meresapi firman Tuhan pada hari ini. Tuhan juga ajari kami agar kami bisa taat kepadamu, agar kami bisa taat apabila Roh Kudus telah memberikan kami sebuah ide-ide untuk melakukan segala sesuatunya. Agar dari kami bisa melakukan segala sesuatu, kami bisa memuliakan nama-Mu juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menghafal ayat ya. Ini adalah ayat hafalan yang baru di bulan Agustus. Oh iya, hari ini adalah minggu pertama bulan Agustus. Jadi kita punya ayat hafalan yang baru. Seru nih. Mari kita mulai. Saya akan menghafal yang bahasa Indonesia. Kamu menghafal yang bahasa Inggris ya. Ya. Yuk kita mulai. Ayo, mari sama-sama buka Alkitabnya ya. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lagi ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang bahasa Inggris ya. Yuk, kita semua menghafal ya dalam bahasa Inggris dari Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for man. Sekali lagi ya, Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for man. Nah, semua pasti sudah bisa menghafal ya. Nanti diulang lagi bersama orang tua di rumah ya. Adik-adik, Kak Cincin percaya bahwa kita semua sudah diingatkan tentang kasih Tuhan. Dan kita juga sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini ya. Oh ya adik-adik, Kak Cincin juga mau mengingatkan untuk kalian agar terus membaca renungan dan menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan apabila adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker ya. See you next week and God bless you.